Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang etiket dalam bermasyarakat, mahasiswa dalam bersikap. Berikut ini adalah anggota kelompok yang akan mempresentasikan pada materi hari ini. Berikut adalah analisis etiket berdasarkan jurnal dan berita. Etiket ini berupa penampilan, sikap, perilaku, dan perkataan. Maksudnya apa? Jadi contohnya etiket itu seperti menghormati dosen, kemudian contohnya saat ada mata kuliah atau harus pergi ke kampus harus tepat waktu, dan kemudian saat melakukan sosialisasi di luar universitas harus menggunakan pakaian yang rapi dan menggunakan jas. Dengan tujuan apa? Untuk meningkatkan harga diri kita sebagai mahasiswa. Tidak hanya itu, etiket ini dapat membentuk karakter, disiplin, dan prestasi akademik secara soft skill. Kenapa soft skill ini dibutuhkan? Karena saat dunia pekerjaan, mereka tidak hanya melihat hard skill kita, atau pengetahuan, atau kemampuan kita dalam jurusan kita sendiri. Tapi, bagaimana kita dapat bekerja sama dengan rekan-rekan yang lain, kemudian apakah kita sudah sopan atau tata krama terhadap klien ataupun atasan, dan lain sebagainya. Untuk etiket ini tidak hanya di dunia nyata saja, tetapi bisa juga dalam dunia digital. Dan krisisnya juga lumayan banyak, contohnya seperti bullying, komentar rasis, kebebasan tanpa kontrol, dan lain sebagainya. Ini mungkin terjadi karena sikap mahasiswa atau teman-teman yang lain melakukan ini karena ingin melampiaskan isi hati mereka. Mungkin karena habis kena marah, atau capek karena tugas, dan lain-lainnya. Tentunya ini dapat merusak citra akademik, yang dimana menjadi kebiasaan buruk terhadap kita sendiri. Maka dari itu, literasi digital dan tanggung jawab secara online penting buat kami atau kita mahasiswa dan teman-teman. Supaya etika itu tetap terjaga di dunia nyata ataupun digital. Kali ini adalah hasil wawancara dari dosen, staf kampus. Kami memilih lause sita. Yang pertama, mahasiswa kurang sopan dan kurang menghormati dosen dalam komunikasi, di mana seringkali kita itu sering melihat banyak orang yang mengirim OA atau email pada malam hari itu kurang sopan dan tidak ada subjeknya. Nah, hal tersebut itu kurang sopan gitu dan tidak ada etikanya. Lalu yang kedua ada etika berpakaian di kelas. Seringkali kita menemui banyak orang-orang atau siswa yang berkaos oblong gitu, beberapa di antaranya. Hal itu melanggar aturan dari kampus tentang cara berpakaian yang seharusnya kita memakai kaos berkerah. Lalu yang ketiga, di luar kampus atau media sosial, mahasiswa harus menjaga nama baik kampus. Sebagai contoh, jika ada orang yang kurang suka suatu konten di Instagram maupun medsos lainnya, mungkin orang tersebut bisa saja mendislike atau menghujat si konten kreator tersebut. Tentu hal tersebut akan merugikan bagi si konten kreator dan juga bagi korban dan pelakunya. Lalu yang keempat ada etiket itu mencerminkan karakter dan juga soft skill. Nah, di mana soft skill saat ini sangat penting ya untuk dunia kerja, terutama saat HRD ingin merekrut para pekerjanya, dia akan bisa melihat jejak digital melalui mungkin media sosial atau post Instagram dari yang lama-lama. HRD itu akan mempertimbangkan sebelum melamar, sebelum diterima. Dan yang terakhir, guru atau dosen menjadi teladan, yang dimana jika dari sikap atau guru tersebut sudah mungkin terlambat masuk kelas atau kurang baik, maka akan jadi teladan bagi siswa. Nah, yang dapat saya simpulkan dari Lausasita ini, jika orang
baik itu berpakaian dan tingkah laku dan penampilannya sopan, maka masyarakat akan menilai dan lebih menghargai dibandingkan orang yang memiliki sikap yang buruk. Bisa di next. Nah, berikut ini hasil wawancara guru SMAK dari Santa Maria, yaitu Bu Ance. Yang pertama ada sekolah itu menekankan disiplin, di mana seperti tepat waktu dalam menghadiri kelas dan tidak terlambat. Lalu juga tanggung jawab akan tugas-tugas yang diberikan oleh guru, dan juga mandiri, yang dimana jika kita beranjak dari SMA menuju kuliah, kita itu diajarkan untuk belajar mandiri gitu. Lalu yang kedua, kesiapan sosial siswa itu bervariasi. Contohnya seperti saya sendiri, yang dimana saya tuh orang yang introvert, dan jika saat awal-awal masuk kuliah itu mungkin public speaking saya kurang baik. Oleh karena itu saya bergabung ke dalam organisasi dan mau tidak mau saya bisa belajar public speaking yang baik itu. Lalu yang ketiga ada lingkungan keluarga itu berpengaruh pengaruh kepada perilaku siswa. Di mana jika siswa tersebut melihat konten-konten negatif itu mungkin jika dari lingkungan keluarganya sudah membiarkannya atau mungkin eh, tidak peduli gitu, mungkin siswa akan mudah terpengaruh. Lalu yang keempat, siswa itu lebih tertarik belajar praktik atau studi kasus daripada ceramah di kelas. Jadi yang dikatakan oleh Bu Ance itu, siswa itu ingin diajak keluar seperti KKN atau live-in atau kegiatan luar pengabdian yang bermanfaat daripada hanya duduk diam di kelas dan mendengarkan ceramah guru. Dan yang terakhir, mahasiswa itu harus rendah hati dan saling menghargai, yang dimana itu akan berguna bagi masa depan karena orang-orang akan menilai dan bisa menghargai kita. Oke, next. Oke, yang ketiga ini adalah hasil wawancara kami terkait masyarakat umum. Jadi orang yang kami pilih adalah Romo dari Gereja Hati Kudus Yesus Malang yang bernama Romo Yoris. Nah, berdasarkan hasil wawancaranya dengan Romo Yoris, beliau menyampaikan bahwa etika dan sopan santun itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sopan santun membantu kita untuk hidup dengan cara yang baik dan benar, sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Namun, menurut beliau, saat ini etika mulai mengalami penurunan, terutama di kalangan anak muda atau yang kita kenal sekarang Gen Z, generasi Z. Contohnya, banyak yang sudah jarang menyapa atau menghormati orang yang lebih tua. Padahal dalam budaya Indonesia yang dikenal ramah dan santun, hal-hal sederhana seperti menyapa, memberi salam, atau permisi adalah bentuk etika yang mencerminkan rasa hormat. Romo Yoris juga mengatakan bahwa pengaruh media sosial dan cara berpikir modern membuat banyak orang lebih fokus pada diri sendiri, sehingga bersosialisasi secara langsung menjadi berkurang. Akibatnya, rasa empati dan sopan santun terhadap orang lain pun perlahan-lahan mulai menurun dan bisa saja menghilang. Beliau menekankan bahwa pembentukan etika sebaiknya dimulai dari keluarga terlebih dahulu. Jadi mulai yang pertama banget. Kebiasaan sederhana seperti menghormatin orang tua, mendengarkan nasihat, dan memberi salam akan menumbuhkan sikap menghargai dan menghormati orang lain ketika seseorang hidup di masyarakat. Sebagai penutup, Romo Yoris menyampaikan pesan yang sangat penting. Ketika Anda bisa menghargai orang lain, maka Anda pun akan dihargai dan dihormati. Belajarlah menjadi pribadi yang rendah hati. Pesan ini mengingatkan kita bahwa etika bukan hanya tentang aturan, tetapi tentang sikap hati. Dengan menghargai orang lain, mahasiswa akan menunjukkan karakter yang baik dalam cara berpakaian, berbicara, maupun bersosialisasi di masyarakat. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan, membahas tentang
analisis etiket dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, etiket merupakan cerminan dari kepribadian dan moral seseorang. Ia bukan hanya soal sopan santun, tapi juga menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Cara kita berbicara, bersikap, dan menghormati orang lain mencerminkan nilai-nilai moral yang kita miliki. Namun, sayangnya, etika mahasiswa generasi muda saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Nah, kita sering melihat perilaku yang kurang sopan, baik di lingkungan kampus maupun di media sosial, seperti berbicara dengan nada tinggi, kurangnya menghormati dosen, atau tidak menjaga etika dalam berdiskusi. Selain itu, etiket juga berperan penting dalam menjaga keharmonisan dan persatuan. Sikap saling menghargai dan menghormati membantu menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis. Dengan beretika, hubungan antara mahasiswa, dosen, maupun masyarakat sekitar dapat berjalan dengan baik. Peran dosen dan guru pun sangat besar dalam hal ini. Mahasiswa bukan hanya belajar dari materi yang disampaikan, tapi juga dari keteladanan sikap para pendidik. Saat dosen mencontohkan etika dan sikap yang menghargai mahasiswa, hal itu secara tidak langsung menumbuhkan budaya saling menghormati di lingkungan kampus. Kemudian di era digital sekarang, media sosial juga menjadi cerminan karakter seseorang. Apa yang kita tulis, komentari, atau bagikan di dunia maya menggambarkan kepribadian kita. Karena itu, kita perlu lebih berhati-hati dan bijak dalam berinteraksi di media sosial. Jangan sampai kebebasan berekspresi membuat kita kehilangan etika. Dan yang terakhir nih, paling penting bagi kita untuk membiasakan etiket sejak dini, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga kampus. Ketika etika dan sopan santun sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, maka karakter bangsa yang beradab dan berkepribadian kuat akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi, bisa kita simpulkan bahwasanya etiket bukan hanya aturan sopan santun, tapi juga wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, next. Baik, kemudian saya akan menjelaskan tentang tips relasi dan kepercayaan dengan masyarakat. Nah, dengan berdasarkan wawancara dengan dosen, guru, dan masyarakat, dapat disimpulkan bahwa etika merupakan dasar penting dalam membangun sebuah kepercayaan. Mahasiswa yang sopan, disiplin, dan bertanggung jawab akan lebih mudah diterima oleh lingkungan sosial. Kemudian, dari jurnal Dean dan kawan-kawan pada tahun 2024, menyebutkan bahwa penerapan kode etik mahasiswa itu sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan sebuah karakter individu. Sedangkan menurut Renova dan kawan-kawan pada tahun 2024, menegaskan bahwa pentingnya budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun dalam menjaga hubungan sosial. Kemudian, dari wawancara dan dari hasil wawancara yang didukung oleh 2 jurnal dan 3 berita, terdapat 6 hal utama yang perlu kita jaga. Yang pertama adalah rendah hati dan sopan, karena menghargai orang lain akan membuat diri kita juga dihargai oleh orang lain. Pada poin yang kedua adalah disiplin dan tepat waktu, sebab konsistensi dapat menciptakan sebuah kepercayaan. Kemudian pada poin yang ketiga adalah berpakaian dengan sopan dan sesuai dengan norma, karena penampilan merupakan cerminan dari kepribadian kita. Pada poin yang keempat adalah etika dalam berkomunikasi. Baik langsung maupun di media sosial harus kita jaga agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Kemudian pada poin yang kelima adalah tanggung jawab, menunjukkan bahwa kita dapat diandalkan. Dan poin yang terakhir atau poin yang keenam, menggunakan sosial media secara bijak, karena jejak digital merupakan cerminan karakter kita di dunia nyata. Dengan menerapkan 6 hal ini, diharapkan mahasiswa tidak hanya beretika di kampus, tetapi juga mampu membangun citra positif dan kepercayaan di masyarakat. Bisa di next. Berikut ini adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk mempresentasikan materi ini, yaitu ada 2 jurnal, 3 berita, dan beberapa narasumber yang kami wawancarai, yaitu Lause Sita dari Universitas Macung, Bu Ance dari SMAK Santa Maria Malang, dan Romo Yoris dari Gereja Hati Kudus Yesus Malang. Bisa di next. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih.